Saya sudah membaca rekam medis pasien atas nama Nyonya Novita dengan usia 30 tahun, mengalami diagnosis medis yaitu HIV/AIDS dan saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Saya sudah menyiapkan alat, saya sudah siap bertemu dengan pasien. Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Pradewi Bu yang akan bertugas dari pukul 7 sampai pukul 12 siang nanti. Sebelumnya untuk konfirmasi bisa sebutkan nama Ibu dan tanggal lahir Ibu, sekalian saya cek kelangnya Ibu. Novita 11 November 1995. Oke, baik dan Ibu Novita ya, dengan tanggal lahir yang sudah disebutkan itu tepat. Jadi hari ini saya akan melakukan pengkajian ini Bu tentang kondisi Ibu saat ini untuk nantinya bisa diberikan terapi dan perawatan yang sesuai dengan kondisi Ibu saat ini. Gitu ya Ibu, untuk waktunya sekitar 15 menit apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia, Sus. Oke, untuk tempatnya di sini nyaman ya Ibu? Oke, saya mulai ya Ibu. Bu, untuk hari ini bagaimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah gini-gini aja sih, Sus. Untuk saat ini ada nyeri atau mual muntah gitu Ibu? Kalau nyeri ya ada. Oke, ada nyeri ya Ibu. Sebenarnya untuk mengkaji nyerinya lebih dalam nih Ibu, untuk nyerinya tuh udah sejak kapan Ibu? Udah lama sih, Sus. Kayak ya udah lama. Oke, terus rasa nyerinya tuh gimana Ibu? Kayak ditusuk-tusuk atau panas atau gimana Ibu? Rasanya panas ya, Sus. Kayak kesetrum gitu loh rasa nyerinya. Terus menjalar ini dari pinggang sampai kaki. Oh gitu ya Bu. Kalau misal di dalam bentuk skala ini Bu, dari 0 sampai 10 kira-kira nyerinya berapa Ibu? 6 sih. Oke, kira-kira nyerinya 6 ya Ibu. Terus ada nggak sih Bu kegiatan yang bisa memperburuk atau memperbaiki nyerinya Ibu? Kalau yang memperburuk ya kalau saya lagi aktivitas yang lagi aktif-aktifnya gitu ya, Sus ya. Kalau lagi jalan gitu-gitu itu bisa bikin nyerinya jadi tambah kerasa gitu. Kalau misalnya buat istirahat gitu-gitu ya membaik sih. Oke gitu ya Bu. Terus nyerinya ini terus-terusan atau kadang hilang, kadang datang lagi? Ya kadang hilang kadang datang lagi sih, Sus. Oke, terus ada nggak sih Bu kayak kalau nyerinya di pagi hari doang, terus kalau di malam hari doang gitu? Di malam sih. Oke, di malam ya Ibu. Terus untuk saat ini ada nggak terapi obat yang dikonsumsi Bu? Saya itu dikasih ARV apa ya, Sus namanya itu. Terus ada obat nyeri juga. Oke ya Ibu. Untuk sekarang ini Ibu sering lelah Bu? Iya sih, kerasa lebih sering lelah. Terus kalau buat pernapasan Ibu, pernapasnya sesak nggak Bu? Enggak sih, Sus, alhamdulillah nggak sesak. Alhamdulillah sesak ya. Terus kalau buat makan, terus buat BAB, terus ada mual muntah nggak Ibu? Kalau mual muntah sih kadang ada kadang enggak. Kalau BAB itu sekarang saya jadi jarang sih, Sus. Tapi kalau buang air kecilnya, kalau misalnya saya minum banyak ya pipisnya banyak. Kalau nafsu makannya Ibu? Nafsu makannya sekarang udah mulai turun sih. Mulai turun ya Ibu. Terus kalau buat tidurnya gimana Ibu? Kalau buat tidur saya juga jadi susah ya, Sus, karena saya cemas. Cuma soal kondisi Ibu saat ini. Ya. Oke Ibu. Terus di rumah tinggal dengan siapa saja Ibu? Saya sama orang tua, sama anak saya juga. Dengan orang tua, dengan anak Ibu. Lalu Ibu untuk pengobatan Ibu saat ini ada nggak seseorang yang mendukung pengobatan Ibu ini? Ibu saya? Ibu berarti mendapat dukungan dari Ibu? Iya, betul. Oke, lalu selama sakit ini Ibu dapat bekerja atau beraktivitas nggak? Tadinya sih saya masih kuat ya, Sus, buat kerja, tapi semakin kesini nggak bisa. Nggak bisa. Terus soal finansial ini Ibu, karena Ibu tidak bekerja, Ibu khawatir nggak soal itu Ibu? Ya tentu saja khawatir ya, Sus ya, karena kan saya masih punya anak ya, dan anak saya buat hidup ke depannya juga butuh uang. Ya benar sih Ibu ya. Lalu ada nggak sih Ibu perawatan yang Ibu harapkan untuk saat ini? Kalau perawatan yang saya butuhkan saat ini sih, saya pengennya nyerinya hilang ya, Sus ya, karena saya pengen bisa main, bisa menghabiskan banyak waktu sama anak saya. Ibu ya. Lalu dalam 1 bulan terakhir ini Ibu merasa nggak sih kayak putus asa, terus kehilangan minat, atau bahkan mungkin depresi gitu Ibu? Kalau putus asa, ya setiap hari saya ngerasain gitu sih. So, saya sebenarnya udah terima ya kalau penyakit saya ini emang nggak bisa sembuh. Saya sakit hati sih, Sus, karena saya tahu
Kalau penyakit saya itu saya dapat dari suami saya. Ibu. Lalu untuk saat ini Ibu berarti Ibu merasa sering tegang, sering cemas gitu Ibu. Apakah Ibu pernah sesak mendadak atau panik gitu Bu karena saking cemasnya gitu? Alhamdulillah belum pernah sih. Belum pernah Ibu ya. Kalau seperti kecemasan yang Ibu rasain, terus stres itu sama nyerinya Ibu tuh kadang bikin nyerinya tambah gitu nggak Bu? Iya, kalau misalnya saya lagi stres, lagi cemas banget gitu, nyerinya makin kerasa terus. Kerasa Ibu. Terus selama sakit ini Ibu ya, harapan apa sih yang membuat Ibu lebih kuat itu dan semangat menjalani pengobatan? Kalau buat semangat menjalani pengobatan, tentu saja saya percaya ya Sus, kalau ini sakit emang ujian. Tapi saya masih punya anak saya, masih punya ibu saya yang mendukung saya. Jadi ya saya akan bertahan sekuat saya. Oke, Ibu. Lalu Ibu mengikuti kegiatan keagamaan itu nggak Ibu? Ikut sih Sus, saya biasanya ikut pengajian. Tapi akhir-akhir ini ya lagi nggak karena lemes banget. Kalau dari Ibu sendiri ada ketakutan nggak Ibu? Karena kan pengajian itu kan rame ya Ibu. Ibu ada takut kalau mungkin Ibu merasa kalau penyakitnya menular atau bagaimana gitu? Iya sih Sus, saya sempat ada kepikiran kayak takut dicemooh, dikucilkan kayak gitu. Terus ada nggak sih kegiatan spiritual yang paling Ibu suka gitu? Yang paling gampang tentu saja zikir ya Sus, karena bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Paling sama kalau sebelum tidur saya doa. Terus ada nggak sih Bu keyakinan Ibu yang mempengaruhi pengambilan keputusan medis soal kesehatan Ibu? Kalau saya saat ini manut ke ibu saya sih. Berarti manut ke Ibu dalam melibatkan keputusan Ibu ya. Terus itu aja sih Bu untuk mengkaji keadaan Ibu saat ini, bagaimana keadaan Ibu saat ini. Terus setelah tadi saya tanya-tanya Ibu, bagaimana Ibu perasaan Ibu saat ini? Perasaannya lumayan lega ya Sus, karena ternyata masih ada yang peduli sama saya dan juga jadi ya saya bisa cerita gitu. Oke, betul Ibu. Baik Ibu, alhamdulillah kalau misal Ibu merasa begitu gitu. Lalu untuk saat ini Ibu ada pertanyaan nih Ibu soal kondisi Ibu ataupun hal yang lainnya kepada saya? Belum ada sih Sus. Oke, belum ada Ibu. Baik, karena tidak ada pertanyaan, habis ini saya akan kembali ke ruangan perawat lagi. Apabila nanti Ibu merasa nyeri ataupun ada hal yang dibutuhkan, Ibu bisa mengejar bel yang ada di sebelah Ibu. Nanti saya akan kembali ke sini untuk memeriksa keadaan lebih lanjut Ibu dan memberikan pengobatan dan terapi yang sesuai dengan keadaan Ibu saat ini. Terima kasih ya saya ucapkan Ibu karena Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan baik dan kooperatif ya Ibu, bisa bekerja sama dengan baik. Oke, selanjutnya saya tinggal dulu ya Ibu, permisi. Telah dilakukan pengajian kepada Nyonya Novita dengan usia 30 tahun dengan diagnosis medis HIV/AIDS. Sebelum dilakukan tindakan, Nyonya Novita terlihat sangat nyeri dan merintih. Setelah dilakukan tindakan, dapat menjawab pertanyaan dengan baik, dan sesudah dilakukan tindakan, pasien mengatakan bahwa merasa lega karena bisa didengar keadaannya. Tindakan selanjutnya itu penyusunan asuhan keperawatan, lalu melakukan pengimplementasian terapi kepada Nyonya Novita dengan keadaan saat ini. Purwokerto, 5 Desember 2025, tertanda Perawat Dewi.